Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Berendo, tentunya membahas mengenai alat musik tradisi. Tadi sempat kita membahas mengenai sejarahnya ya dokter ya. Mungkin boleh dilanjutkan lagi. Oh ya, baik. Begini, berbicara sejarahnya atau genealoginya maksudnya itu. Alat musik tradisi ini selain yang kita jelaskan tadi mempunyai kadiluhungan yang ciri khusus, nilai tinggi, nilai yang tidak bisa kita lampaui dalam konteks ini karena dia punya aturan gitu. Nah, namun yang paling penting yang perlu digarisbawahi pada konteks riset maupun teori, tradisi yang perlu kita pahami dulu itu yang paling kita pahami harus ada beberapa bagian. Ada 3 bagian dalam konteks tradisi. Yang pertama, ada tradisi yang mentradisi. Kemudian ada tradisi yang ditradisikan. Dan kemudian ada tradisi kreativitas. Jadi 3 ini yang membuat sejarah atau transformasi ini berubah dari awalnya gitu. Yang pertama tradisi yang mentradisi. Jadi tradisi yang mentradisi, ada sebuah alat musik tradisi yang memang dia muncul pada masyarakat itu dari sejak adanya masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah tradisi yang ditradisikan. Nah, di sini di Bengkulu ada. Ini akibat tradisi yang ditradisikan ini akibat sebuah bentuk akulturasi budaya dan asimilasi budaya. Karena terjadinya akulturasi budaya dan asimilasi, muncullah sebuah bentuk tradisi yang ditradisikan. Salah satu contoh ritual tabut. Ritual tabut kita dengan musik ritualnya dol gitu kan ya, itu hasil dari akulturasi budaya dan asimilasi budaya sehingganya itu menjadi sebuah tradisi yang ada di Kota Bengkulu Sampai sekarang. Ya, karena kalau dilihat genealogi sejarahnya itu hasil dari ekspansi sebenarnya. Ekspansi datangnya pendatang-pendatang yang kemudian berasimilasi sehingganya menjadi sebuah tradisi gitu loh. Nah, ini yang tradisi ditradisikan gitu. Atau contohnya saya masih ingat dulu zaman Taman Budaya itu Pak Helmi waktu itu membuat sebuah rekaman untuk musik tari persembahan. Provinsi Bengkulu itu secara harfiah tidak punya tari persembahan. Lalu namun, bagaimana nih? Itu dia tradisi yang ditradisikan dalam artian sehingganya ada sebuah ide bahwasanya yuk kita buat tari persembahan dan itu diperdakan. Sah menjadi sebuah konteks tari persembahan Provinsi Bengkulu. Itu tahun berapa itu, dokter? Itu dicetuskannya dari cerita Pak Helmi tahun 86, tetapi perdanya itu diperdakan tahun 92. Itu dari sejarahnya tentang tari persembahan itu. Nah, tetapi dokumen itu belum ada kepastian. Dokumen itu saya hanya dapat dalam tanda kutip secara lisan. Nah, sampai sekarang dokumennya juga belum dapat, tetapi secara teori tadi saya mau menjelaskan tentang teori tadi. Ini yang tradisi ditradisikan. Jadi karena kita Bengkulu ini banyak punya suku bangsa atau etnik, sehingganya diambil. Oh, ada yang dari Gandai, yang sekarang dilegitimasi punya Moko-Moko. Kemudian ada yang dari Andun, dari suku Serawai. Kemudian ada dari Kejai, dari Rejang Lebong, orang Rejang. Dan juga ada dari kota. Gitu dia. Ini digabung, diolah, dan kemudian menjadi sebuah bentuk tradisi tari persembahan Provinsi Bengkulu dan dilegitimasi. Itu sah sebagai tradisi yang ditradisikan. Gitu dia. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tradisi garapan, istilah kreativitas. Ini bertransformasi. Salah contoh teman-teman kita penggarap, seniman dan sebagainya. Jadi melihat sesuatu, kalau seorang penggarap itu pencipta, melihat sesuatu ini kan mulai nakal ide istilahnya. Wah, ini kreativitas ini hubungannya kreativitas, tidak bisa kita benturkan dengan tradisi. Di sini kadang letak salahnya kita gitu. Kita sering membaurkan itu. Padahal antara kreativitas dengan tradisi ini konteksnya berbeda. Gitu.
ketika kita berbicara kreativitas, kita tidak bisa berbicara tentang rule, aturan-aturan di tradisi gitu. Karena ini kreativitas sifatnya. Berbeda, Inilah ya. berkembang. Mengapa itu ada? Karena mungkin secara kreativitas ini sangat membantu sebenarnya. Salah satu poin utamanya adalah dengan sebuah kreativitas yang dulunya tradisi ini hanya dalam lingkup masyarakat pendukungnya, ini bisa menjadi pengetahuan untuk orang lain di luar. Sehingganya seperti tadi disebutkan, wah Dol sudah mendunia, Dol kemudian sudah mencatatkan rekor dan sebagainya. Itu akibat kreativitas. Positifnya di situ. Nah, tetapi yang sering saya juga tulis, kemudian sering saya katakan dalam konteks itu, jangan sampai tradisi itu hilang dikarenakan kreativitas. Benar sekali. Kreativitas silakan, kata orang Jawa ya monggo aja dah. Gitu. Tetapi tradisi harus tetap dipertahankan. Alat-alat musik tradisi harus pada konteksnya tetap dipertahankan. Nah, ketika alat musik tradisi ini menjadi sebuah perform kreativitas, disinilah letak kreativitas. Jangan bawa-bawa hukum lagi, hukum tradisi lagi ke sini gitu. Nah, ini yang sering terjadi benturan. Kalau kita memahami itu, kita akan bisa apa ya, sangat harmoni gitu istilah dalam musik ya, sangat harmoni gitu. Mengapa seperti itu? Karena kalau tradisi orang, dalam tanda kutip orang tradisi, orang masyarakat pendukungnya begitu jumawa dan begitu apa ya, saya pakai istilah Jawa, legowo, lapang dada, dan kemudian si kreativitas dalam konteks seniman penggarap pun harus memahami tradisi. Nah, karena terkadang beberapa penggarap ini tidak memahami tradisi, itu langsung main garap saja, otomatis ada poin-poin atau ada item-item yang sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi dilakukan oleh penggarap karena kreativitas tadi. Kan kreativitas ini. Tetapi mungkin ada contoh kecil saja. Ini Dol alat musik dalam tanda kutip sakral pada konteks tempat ritual, sebagai musik ritual gitu. Ini sakral dalam artian. Dan ini harus tidak dipungkiri, memang sakral ini, punya ketentuan. Nah, ketika ini kita dipakai sebagai alat musik untuk kreativitas penggarapan, pertunjukan dan entertain dan sebagainya gitu, atraksi dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang harus dipahami oleh penggarap. Salah satu contoh, ini alat musik. Satu, tidak boleh diduduki. Itu salah satu contoh. Dol nggak boleh dudukin, malah dulu kalau dudukin nanti malah katanya susah buang air besar dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah aturan. Nah, ketika kita menggarap Dol ini menjadi sebuah kreativitas, ya mohon jangan diduduki kan gitu. Benar. Ya, meskipun itu bentuknya kreativitas, itu loh maksudnya. Makanya teman-teman penggarap, teman-teman kreativitas, teman-teman seniman pun harus bisa memahami tradisi itu. Benar sekali. Tapi kan sekarang nih dokter, kan kayak atraksi itu kan adalah salah satu hal yang baik juga nih untuk anak-anak muda lebih menyukai gitu mengenai kesenian daerah ini sendiri. Kan adalah dengan atraksi yang lebih keren lagi gitu dengan cara menaiki, terus ada bikin tumpukan-tumpukan Dol, itu berarti salah ya? Oh, no, bukan begitu. Bukan. Nanti kita jawab tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.